Salve, kembali berjumpa dengan saya pada hari ini tanggal 22 Mei 2026. Saudaraku yang terkasih di pagi cerah ini, sudahkah saudara mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah saudara-saudara memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Marilah kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apakah engkau mengasihi aku? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 25 ayat 13 sampai dengan 21 dan Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua saudara pasti mengenal sosok salah satu murid terdekat Yesus, yaitu Petrus. Di mana saudara dia dikenal sebagai sosok yang berani, bersemangat dan setia, namun juga impulsif dan mudah ragu. Karakter dan sifat yang unik ini saudara sangat mewarnai perjalanan imannya sebelum akhirnya ia bertransformasi menjadi pemimpin gereja mula-mula yang luar biasa. Dia saudara pernah menyangkal Yesus hingga 3 kali menjelang penyaliban Yesus. Melalui Injil hari ini, Yesus menghapus masa lalu Petrus yang menyangkalnya 3 kali, memulihkan statusnya dan memanggilnya untuk melayani serta taat sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Melalui 3 pertanyaan, Yesus memulihkan Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 15. Dan bertanya hingga 3 kali saudara. Di saat pertanyaan ketiga kalinya, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 17. Yesus selalu mengakhiri dengan suatu perutusan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini saudara menegaskan bahwa kasih kepada Kristus adalah fondasi utama dari pelayanan dan gereja adalah milik Kristus. Ingat, pelayanan yang sejati tidak didasari oleh ambisi pribadi, melainkan kasih yang tulus dan pengorbanan kepada Kristus. Bagaimana dengan kita saat ini saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Pelayan di mimbar, di gereja, di lingkungan, di masyarakat. Pelayan publik, sebagai guru, sebagai dokter, dan sebagainya. Adakah kasih dalam hati kita saudara? Kasih Kristus yang membawa damai. Atau kita melayani berdasarkan ambisi dan keuntungan pribadi diri kita sendiri? Kalau kita lihat saudara, Petrus pernah berdosa karena menyangkal Yesus. Namun Yesus Tuhan dengan kasih-Nya saudara ingin memulihkan dia, tidak membuangnya. Demikian juga saudara dengan kita. Tuhan tidak pernah membuang kita karena kegagalan atau dosa masa lalu. Ia memulihkan agar kita menjadi alat-Nya. Ingat, sekalipun kita berdosa saudara, namun ingin dipulihkan, diproses kembali ataupun pernah gagal, Dia yang penuh kasih takkan membuang kita. Maukah kita menjadi alat-Nya? Kata Yesus, "Ikutlah aku." Ayat 19. Mengikuti Dia saudara dengan mau diproses, ditempa bagikan tanah liat yang ditempa dan diproses menjadi bejana yang indah dan berguna. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Regi hari ini saudara, kembali suara Yesus bertanya kepada setiap kita, saya dan saudara yang sedang sibuk dengan urusan duniawi. Dia bertanya kepada setiap kita dengan memanggil masing-masing kita, dengan memanggil nama kita, saudara. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa jawab kita, saudara? Yesus butuh keteguhan dan kesetiaan kita dalam mengasihi Dia, saudara. Yesus mau kita sepenuhnya hanya mengasihi Dia untuk mengikuti Dia. Sungguhkah kita mengasihi Dia, Yesus Tuhan kita? Sekali lagi saudara, ingat, pelayanan yang sejati tidak didasari oleh ambisi pribadi, melainkan kasih yang tulus dan pengorbanan kepada Kristus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau dengan sungguh mengasihi Yesus, dengan sungguh seperti Dia sendiri telah mengasihi kita secara total. Dengan menyerahkan nyawanya, kita mau dengan selalu setia mengasihi Yesus sekalipun dalam kehidupan kita penuh goncangan. Terpujilah Kristus Yesus dengan kasih-Nya yang besar kepada kita, sehingga tak melihat masa lalu kita dan mau jadikan kita alat-Nya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.